Udara. Hello, good afternoon RRI Creative Friends, wherever you are. How are you today? Semoga tetap semangat, walaupun sudah dimarahi mama karena tidak tidur siang. Hahaha. Praise and gratitude we offer to God Almighty, because this afternoon we are still given health, joy, and opportunity to gather together in the leader broadcaster, even from BNKP Private Elementary School, and together with our class 5 friends who are ready to show their best today. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena sore hari ini kita masih diberi kesehatan, sukacita, dan kesempatan untuk berkumpul bersama dalam acara cerita untuk anak dari SD swasta Kristen BNKP, dan bersama dengan teman-teman kelas 5 yang siap menampilkan yang terbaik hari ini. Let me introduce myself. My name is Arsen. And I, Acalin, yang siap menemani sore kalian dalam acara cerita untuk anak di RRI Pro 1 Gunung Sitoli. Sore ini studio RRI terasa makin hidup, makin ramai, dan makin heboh karena kedatangan kami yang siap membawa keceriaan untuk seluruh pendengar. Salam hangat untuk teman-teman yang mendengarkan di rumah, di perjalanan, bahkan yang sedang pura-pura belajar padahal diam-diam ngemil. Kita sapa dulu nih teman kita yang ada di studio. Good afternoon, friends. Good afternoon. How are you? I am fine, thank you. How about you? I am fine too, thank you. Tak hanya itu, di sini juga kami ditemani oleh guru hebat, Memarda dan Miss Nita sebagai guru kelas 5. Tak lupa juga kami menyapa Bapak Ibu orang tua yang turut hadir mendampingi kami dalam berbagi cerita untuk anak Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi nih, kita mulai yuk. Gak sabar nih, pengen tampil bersama teman-teman. Pasti ada yang di rumah lagi nungguin nih. Sabar dulu agar lebih semangat. Bagaimana kalau kita yel-yel dulu? Good idea. Okay, let's start. Siapa kita? SD swasta Kristen BNKP Gunung Sitoli. Beriman, berilmu, berprestasi. Yes, yes, luar biasa. Thank you to all of my friends. Acara pertama, mari kita berdiri tegap untuk menyanyikan lagu Mars SD BNKP tercinta. Dan akan dilanjutkan dengan lagu wajib Garuda Pancasila. Kepada seluruh peserta dan pendengar, dipersilahkan menikmatinya.
Connected. Connected. Gunung Sitoli, wahana pendidikan, tempat untuk belajar, putra-putri bangsa, belajar Pancasila, karakter Kristiani, belajar diktek dan bahasa. Hai teman-teman, giat belajar agar kita pintar dan cerdas. Ayo berlangkah, pantang menyerah, dengan iman kita maju jaya. Mari belajar, belajar, raih cita-cita mulia bersama SDBNKP. Maju jaya. SD Kristen BNKP, Gunung Sitoli, wah teman giat belajar agar kita pintar dan cerdas. Ayo berlangkah, pantang menyerah, dengan iman kita maju jaya. Mari belajar, belajar, raih cita-cita mulia bersama SDBNKP. Maju jaya. Pancasila, Garuda berduduk, manusia proklamasi, sedia berjuang untukmu. Pancasila dasar negara, yang selalu merumuskan dasar pribadi bangsamu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, Pancasila, Garuda berduduk, manusia proklamasi, sedia berjuang untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat yang merumuskan dasar pribadi bangsamu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Wah, suasana jadi makin menyenangkan ya. Betul sekali. Nah, sekarang kita akan masuk ke acara yang paling disukai adik-adik, yaitu cerita dongeng. Katanya dongeng hari ini lucu dan penuh pesan moral. Jadi siapkan telinga, imajinasi, dan jangan sampai ketiduran ya. Inilah dia penampilan dongeng dari siswa SD swasta Kristen BNKP. Selamat menyaksikan.
Josephine Evangeline Tanika. Now I want to tell you about the story Cat and Mouse. Kucing dan tikus. Dahulu kala, kucing dan tikus bersahabat. Kemanapun kucing pergi, tikus selalu ikut. Pada suatu hari, tikus berkata kepada kucing, "Hai kucing, ada apa? Mari kita makan ikan asin." "Di mana kita akan mendapatkan ikan asin?" tanya kucing. "Itu di sana, digantung di rumah Pak Tani. Ikan asinnya amat banyak, kita akan puas memakannya." Rupanya, kucing tertarik pada usul tikus. Ketika malam tiba, kucing dan tikus berangkat ke rumah Pak Tani. Mereka bersepakat, tikus akan memanjat ke atas dan kucing akan menunggu di bawah. Sebelum memanjat ke atas, tikus berpesan kepada kucing, "Kalau ada ikan asin yang jatuh ke sini, cepatlah kamu menangkap dan menerkam. Jangan sampai ikan asin itu terpental keluar kamar ini. Nanti kita bisa ketahuan." Setelah tikus memanjat ke atas dan mendapatkan ikan asin yang besar dan bagus, ia lupa akan janjinya kepada kucing yang kelaparan menunggu di bawah. Kok lama bener ya tikus di atas, aku sudah lapar. Setelah mendapat lagi ikan asin yang besar dan bagus, tikus pun mulai mengeret tali pengikat ikan asin itu. Belum selesai tali pengikat ikan asin itu digerek, karena kekenyangan, tegang, dan takut ketahuan oleh penghuni rumah, tikus salah injak lalu terjatuh. Sebelum sampai ke bawah, tikus berkata kepada kucing, "Kucing, aku bukan ikan asin, aku temanmu tikus, jangan makan aku." "Ikan asin? Bukan kucing, aku bukan ikan asin, aku tikus. Aku belum sempat menjatuhkan ikan asin itu, lalu aku terjatuh. Kucing, jangan makan aku." "Ikan asin?" Kucing tetap tidak memedulikan tikus. Tikus pun merasa sakit hati kepada kucing yang telah memakannya. Kucing merasa kesal kepada tikus karena ia telah memakan ikan asin sendiri. Sejak saat itu pertama kalinya kucing memakan tikus. Karena kucing selalu beranggapan bahwa tikus adalah ikan asin. Bye-bye. Kenapa tadi lupa? Terima kasih untuk dongeng yang sangat menarik tadi. Nah, sahabat RRI, sekarang saatnya akan mengingat kembali cuaca di bulan yang sudah kita lalui, yaitu cuaca di bulan Mei. Karena cuaca itu kadang seperti hati seseorang, sulit ditebak. Paginya cerah, siangnya mendung, sorenya hujan deras. Kasihan jemuran mama di rumah. Berikut ini cerita cuaca di bulan sebelumnya, yaitu bulan Mei, yang akan dibawakan oleh reporter cilik kesayangan kita. Selamat sore teman-teman hebat. Selamat sore teman-teman hebat. Selamat sore. Saya juga mau menyapa juga nih teman-teman yang ada di rumah, di sekolah, dan dimanapun kalian berada. Tetap semangat dan jangan luntur senyumnya ya. Jumpa lagi bersama saya Gideon, reporter cilik kesayangan kalian semua, dalam berita Cilik Ceria. Hari ini kita akan membahas sahabat paling misterius di bulan Mei. Siapa lagi kalau bukan cuaca? Ya, cuaca di bulan Mei kadang membuat kita bingung. Paginya panas seperti roti baru keluar dari oven,
Siangnya mendung seperti wajah teman yang lupa bawa PR. Lalu sorenya ada hujan deras seolah langit sedang mencuci ember raksasa. Sejak awal bulan Mei, banyak daerah di Indonesia mengalami cuaca yang berubah-ubah. Matahari sering muncul dengan percaya diri di pagi hari. Sinarnya sangat terang sekali. Sampai ada yang berkata, "Wah, hari ini pasti cerah." Baru juga selesai berjemur baju, tiba-tiba awan gelap bergelombol seperti pasukan semut menemukan gula. Tak lama kemudian, biur, hujan turun tanpa aba-aba. Banyak warga yang akhirnya terjebak hujan. Ada yang berlari sambil menutupi kepala dengan tas, ada yang memakai kardus sebagai pelindung, bahkan ada juga yang merasa dirinya manusia tahan hujan. Namun 5 menit kemudian, hacung! Teman-teman, bulan Mei memang terkenal unik saat itu. Kadang anginnya sejuk membuat kita ingin tidur lagi di kelas. Kadang mataharinya sangat terik sampai es teh lebih berharga daripada harta karun bajak laut. Meski begitu, hujan di bulan Mei juga membanyak hal indah. Pohon-pohon tampak lebih hijau, bunga-bunga bermekaran dan udara terasa segar. Katak mulai bernyanyi di selokan, sementara anak-anak kecil sibuk mencari genangan air untuk dimainkan. Walaupun biasanya setelah itu dimarahi ibu karena kaki penuh lumpur. Saat itu hujan ringan hingga sedang masih berpeluang turun pada sore dan malam hari. Sehingga saat itu masyarakat dihimbau untuk selalu siap menghadapi perubahan cuaca. Kalau pagi jangan lupa membawa payung, karena payung itu seperti teman baik, kadang dilupakan tetapi dicari saat keadaan darurat. Saat itu kita juga harus diingatkan menjaga kesehatan. Jangan terlalu sering kehujanan, makan makanan yang bergizi, minum air putih secukupnya, dan jangan pura-pura sakit hanya karena belum mengerjakan tugas matematika. Di bulan Mei, bulan penuh tantangan. Baju yang baru setengah kering bisa tiba-tiba basah lagi karena hujan datang diam-diam seperti ninja. Meski cuaca sering berubah-ubah, kita tetap harus semangat menjalani hari. Karena setelah hujan, biasanya muncul pelangi yang indah. Dan setelah hari Senin, muncul hari Selasa. Itu juga kabar baik. Buah manggis di dalam kardus. Cakep. Cuaca nangis, bajuku basah kuyup bak tikus. Cakep. Saya Gideon Gule, pamit undur diri. Nah, seperti apa ya cerita cuaca di bulan Juni? Ini jadi PR kita masing-masing di rumah. Biar kita menjalani dulu ya. Hehehehe. Ingat teman-teman, cuaca boleh berubah-ubah mirip sifat kucing. Yang penting senyum manis kita jangan pernah luntur. Sampai jumpa. Bye-bye. 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 Luar biasa sekali ya, ternyata cerita cuaca di bulan Mei. Bahkan aku nggak mengingatnya lagi. Betul, nanti aku coba tulis juga deh seperti apa cuaca di bulan Juni ini. Yaps, setuju. Dan sekarang kita akan menikmati penampilan puisi. Puisi adalah rangkaian kata indah yang bisa membuat hati tersentuh. Kadang juga membuat kita berpikir dalam, terutama kalau puisinya tentang tugas sekolah yang belum selesai. Mari kita sambut membaca puisi dari SD Swasta Kristen BNKP. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Let me introduce myself. My name is Queen Soagalase. I am from 5th grade Cheris. Nah, sekarang atau sore ini saya akan membacakan suatu puisi berjudul
Sekolahku tempat mimpi bertumbuh. Di pagi hari, saat mentari bersinar terang, aku melangkah menuju gerbang penuh harapan. Suara canda tawa teman mengisi udara, menjadi semangat di setiap langkah yang kuambil. Di ruang kelas, ilmu tersimpan rapi, buku-buku membuka jendela dunia. Guru-guru bagai lentera di gelap malam, membimbing kami menuju mimpi yang terukir. Di lapangan, kami bermain tanpa beban. Tawa dan canda mengalir seiring waktu. Belajar bukan hanya soal angka dan huruf, tapi tentang bagaimana kami tumbuh bersama. Sekolahku, tempat di mana mimpi mulai terbang. Di setiap sudut tersimpan cerita dan pelajaran. Aku tahu di sini, aku belajar bukan hanya ilmu, tapi juga arti dari persahabatan dan kebersamaan. Terima kasih sekolahku tercinta. Kau ajarkan kami lebih dari sekedar pelajaran. Kau bentuk kami menjadi pribadi yang kuat, siap menghadapi masa depan dengan penuh keyakinan. Sekian dari saya sapa kalian semua sekali lagi. Shalom. Shalom. See you. See you. Berikan tepuk tangan yang meriah. Acara berikutnya adalah vokal solo. Suara merdu akan segera menghibur kita semua sore ini. Semoga suaranya setinggi nilai matematika yang kita impikan. Langsung saja, inilah penampilan vokal solo dari siswa SD Swasta Kristen BNKP.
I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Wah, keren sekali penampilannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan teks prosedur. Teks prosedur adalah langkah-langkah melakukan sesuatu dengan benar. Misalnya cara membuat teh manis, yang kadang gulanya lebih banyak daripada tehnya. Mari kita simak bersama penampilan berikut ini. Hi Yora, how are you today? Hello Audrey, I'm very happy. By the way, what are you doing? Today I'm making the oranges. Can you tell me how to make it? Yes, of course. First of all, we have prepared to know how the ingredients and the tools. The ingredients is 4 oranges, sugar to tasty, hot water, and some ice. The tools is squeezer orange, one cup, and the last one is 1 spoon. The method is first wash the orange and cut them into 2 parts. Then squeeze the orange, adding citrus in the squeezer. Is it difficult? No, it's so easy.
How clever you are. It looks so fresh. Then dissolve the sugar. With hot water. And stir. Then add the orange. And stir until everything mixed. And the last is add some ice. The orange juice is ready. Audrey, do you want to try it? Yeah, sure. The orange juice is so fresh and refreshing. Thank you, Audrey, for your answer. I'm glad to hear that. By the way, nice to meet you, Audrey. Bye. Bye. Nah, sekarang saatnya acara paling seru. Betul, kita akan bermain tebak-tebakan nama hewan dan benda. Siapkan jawaban terbaik kalian ya. Kalau tidak bisa jawab, tenang saja. Kami juga sering begitu saat pelajaran mendadak kuis. Mari kita mulai saja permainan seru ini. Good afternoon, friends! Today we will give you some riddles, namely who am I? Hari ini kami akan memberikan beberapa tebak-tebakan. Kami akan memberikan beberapa tebak-tebakan dan kamu harus menjawabnya. Please raise your hand if you know the answer. Tolong angkat tanganmu jika kamu tahu jawabannya. Yang bisa menjawab hanyalah anak-anak yang dapat menertibkan dirinya. The riddles are guessing object and guessing animal. Tebak-tebakannya adalah menebak hewan dan menebak objek. The first one is guessing animal. Number 1. I can catch insect, I'm hard to see, and my body is colorful. Who am I? Once again,
Chameleon. Amazing! Give applause! Number 2. My back is sharp and dangerous, but my belly is soft and furry. When I feel threatened, I roll myself into a ball. Who am I? You! Porcupine. Amazing! Give applause! Number 3. I don't have bones, I have 3 hearts, and I can spray ink. Who am I? Octopus. Correct! Give applause! Number 4. I live in trees. My clothes hang lightly on the trees, and I move very slowly and sleep a lot. Who am I? Who can answer? Koala. Good try, but not yet. Anyone else? Worm. Good idea, but not yet. Sloth. Correct. Give applause. And the last one is I live under soil. I make the soil fertile. Who am I? You. Worm. Good. Give applause. And the second is guessing an object. Number 1. You can see yourself when you look at me. I can be broken, but I protect your window. Who am I? Who can answer? You. Mirror. Correct. Give applause. Number 2. I have a steps and I'm tall. I'm connected to the place above and below. Who am I? Who can answer? Once again, I have a steps, I am tall, and I'm connecting the place above and below. Who am I? You. Ladder. Ladder. Correct. Give applause. And number 3, I'm white as snow. I be your sleeping friends every time you want to take a nap. I can be a plant. Who am I? Who can answer? Freezer. Okay, but your answer is incorrect. Who can answer? You. Cotton. Correct. Give applause. Number 4. You use me when you make a mistake when you write something. I'm made from rubber. Who am I? Who can answer? You.
Eraser. Amazing, correct. Give applause. And the last one is I'm long and I help you make a line. You sometimes teacher use me to punish you when you make a mistakes. Who am I? You. Ruler. Correct. Give applause. That's all from us. Thank you for your participation. And I hope we can meet soon. And bye-bye. Tidak terasa kita sudah hampir di penghujung acara. Seru sekali ya tadi. Dan sekarang kita akan mendengarkan cerita tentang peristiwa alam. Melalui cerita ini, kita bisa belajar tentang kejadian-kejadian alam di sekitar kita. Kebetulan nih, di sekolah kami sudah belajar berbagai peristiwa-peristiwa alam yang terjadi. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Selamat menyaksikan. Hello everyone. How are you today? I am fine, thank you. My name is Eunika Yasalin Mersya Hareva. I am 5th grade from Christian Elementary School of BNKP Gunung Sitoli. Hari ini saya akan menceritakan tentang salah satu peristiwa alam. Tapi sebelum itu, siapa di sini yang suka liburan ke pantai? Kalian tahu tidak bahwa pantai laut yang indah itu ternyata menyimpan sebuah rahasia raksasa tahu? Yes, this is about tsunami. Tapi sebelum itu biar kita makin paham, di sini sudah ada kotak ajaib yang dapat membantu kita lebih mengenal lagi apa itu tsunami. Oke teman-teman, mari langsung saja kita saksikan ya. Cerita kita mulai dari tempat yang sangat dalam, yaitu under the sea, alias di dasar laut. Di sana, lantai bumi terbuat dari lempengan batu raksasa. Suatu hari, lempengan batu raksasa tersebut terasa pegal karena sudah tidur jutaan tahun lamanya. Mereka ingin stretching atau peregangan badan terlebih dahulu. Tapi karena tempatnya terlalu sempit, mereka malah senggolan dan akhirnya bertabrakan. Nah, akibat tabrakan di bawah air tersebut, bumi jadi bergetar sangat hebat. It's like Mr. Earth is having a hiccup. Ya, bumi sedang cegukan raksasa di daratan. Getaran cegukan tersebut bisa kita sebut sebagai gempa bumi atau earthquake. Akibatnya lantai bumi jadi patah dan bolong. Nah, setelah lantai bumi tadi bolong, air lautnya pergi kemana ya? Air laut akan langsung tersedot masuk ke dalam lubang tersebut. Sadly, air akan langsung berjalan mundur jauh ke tengah laut dalam hitungan menit. The water is totally gone. Saking cepatnya air menghilang, ikan-ikan kecil ketinggalan di pasir. Mereka kebingungan sambil berkata, "Oh my God, where's the water? I cannot swim." Teman-teman semua, jikalau kalian sedang berada di pantai dan merasakan earthquake yang sangat kuat, dan sampai-sampai ikannya kelihatan di atas pasir, don't touch the fish. Jangan malah datang ke pantai untuk mengambil ikan ya. Itu adalah tanda dari alam bahwa laut akan segera melakukan lompatan raksasa. Nah, setelah air di lubang tadi penuh, air tidak diam saja. Energi dari gempa bumi tadi mendorong air melesat ke daratan dengan kekuatan yang super dahsyat.
air akan terlempar membentuk gelombang raksasa yang amat tinggi dan besar. Look, the wave turns into the giant wave. Gelombang raksasa tadi tidak berjalan santai, melainkan berjalan dengan super cepat ke daratan. Ya, itu yang dapat kita namakan dengan tsunami. Nah, waktu gelombangnya datang, kita harus apa ya? Jangan panik, anak-anak cerdas akan langsung bergandengan tangan dengan ayah dan bundanya, lalu berlari secepat kilat ke atas bukit atau high hill yang tinggi dan aman. Tapi kalian waktu berlari coba lihat ke pinggir. Biasanya ada papan petunjuk berbentuk lingkaran atau kotak berwarna hijau atau biru dengan gambar orang berlari menanjak dikejar ombak. Nah, itu namanya rambu evakuasi tsunami atau tsunami evacuation sign. Rambu ini seperti kompas yang seolah-olah berbisik, "Hey kids, follow me." Lewat jalur ini kalau mau selamat sampai ke atas bukit. Jadi pastikan mata kita jeli melihat rambu penyelamat ini ya. Nah, biar kita makin ingat, yuk hafalkan formula 20-20-20 bersamaku. 20 second, 20 minute, and 20 meters. Jikalau gempa terjadi 20 detik atau lebih, kita punya waktu 20 menit untuk sebelum ombak besarnya datang. Langsung cari rambu evakuasi, ikuti arahnya, dan berlari ke bukit yang tingginya minimal 20 meter. Baik semuanya, sekian cerita saya dan kotak ajaib saya pada sore hari ini. Thank you for watching. Always be safe and see you next time. Bye-bye. Tidak terasa kita sudah hampir di penghujung acara ya. Tapi sebelum itu, kita akan tertawa bersama melalui pantun jenaka. Karena pantun bukan hanya lucu, tapi juga penuh kreativitas. Mari kita sambut penampilan pantun jenaka dari siswa SD swasta Kristen BNKP. Pergi ke pasar membeli tomat. Jalan kaki bareng si Dudung. Ada anak gayanya sok terhormat, tapi ketawa giginya ompong. Jalan-jalan ke kota Kendari. Jangan lupa membeli kain. Biar ompong tetap percaya diri daripada kamu suka ngajakin main. Terbang tinggi burung merpati. Hinggap sebentar di atas dahan. Siapa itu yang belum mandi? Bau kakinya kagak tertahan. Menanam bunga dalam taman. Bunga mawar digigit kutu. Tolong ya, jangan duduk sembarangan. Itu namanya bau terasi dalam saku. Pergi ke sawah melihat burung. Burung puyuh memakan tebu. Katanya belajar sambil merenung. Pas dilihat, nyatanya main game melulu. Beli es lilin rasanya manis. Dimakan bersama di waktu luang. Janganlah
kamu menangis, Bombay? Nenek ujianku tetap yang paling menang. Dan tibalah kita di penampilan terakhir. Sedih juga ya, padahal baru saja mulai terasa seru. Tapi tenang, acara penutup kita hari ini sangat meriah. Akan ada penampilan medley dari siswa-siswi SD swasta Kristen BNKP. Mari kita nikmati bersama.
RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, Toli yang telah memberikan kesempatan kepada kami dari siswa berbagai konten SD menarik seperti suka, Kristen komentar, BNKP dan berbagi, untuk hadir dan serta berbagi obrolan langsung keceriaan dengan hari penyiar ini. dan pengguna. Terima kasih Pesan juga langsung kepada dan fasilitas Bapak, Ibu obrolan guru, pribadi antara orang pengguna tua, aplikasi dan juga teman-teman, tersedia. dan seluruh pendengar RRI setia Digital. yang sudah mengikuti acara dari Tersedia di awal Google hingga Store akhir. dan App Store. Semoga RRI acara hari ini Digital. dapat menghibur, menambah semangat, dan membawa sukacita untuk kita